Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 254. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar seseorang yang mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk hal tersebut, yakni agar ibadah di masjid tidak terganggu oleh orang yang mencari barang hilang tersebut. Hadis Muslim nomor 255. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Keduanya mengatakan ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusapkan bajunya pada wajahnya, lalu beliau membuka wajahnya, dan dalam keadaan begitu beliau bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat sholat. Beliau mengingatkan apa yang diperbuat oleh mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 435 dan 436. Hadis Muslim nomor 256. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka itu bila ada orang yang soleh di kalangan mereka mati, maka mereka membangun masjid atau tempat sholat di atas kuburnya. Lalu mereka meletakkan di dalamnya gambar-gambar itu. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 427. Hadis Muslim nomor 257. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diberi 6 kelebihan di atas para nabi. 1. Aku diberi kitab suci yang paling lengkap. 2. Aku diberi kemenangan dengan gentarnya hati musuh. 3. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. 4. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat bersujud atau tempat sholat dan tempat yang suci. 5. Aku diutus kepada semua makhluk. 6. Aku dijadikan penutup para nabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam nomor hadis 2977. Hadis Muslim nomor 258. Artinya, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila salah seorang dari kamu berdiri melakukan sholat, maka hendaklah dia memasang tabir, yaitu sejenis pancang di hadapannya. Karena jika tidak, dikhawatirkan salatnya terputus oleh himar, kemudian oleh orang perempuan dan anjing hitam. Saya bertanya, hai Abu Dzar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah atau anjing kuning? Dia menjawab, hai putra saudaraku, telah kutanyakan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang kau tanyakan kepadaku. Lalu beliau bersabda,
anjing hitam adalah syaitan. Hadis nomor 259. Artinya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu, ia berkata, jarak antara tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinding adalah seukuran lewatan kambing. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 496. Hadis Muslim nomor 260. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di hadapan Aisyah disebutkan apa yang bisa memutuskan sholat, yaitu anjing, himar, dan perempuan. Lalu Aisyah mengatakan, sungguh kalian serupakan kami dengan himar dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah SAW salat ketika aku di atas tempat tidur sambil berbaring dengan menghalangi antara beliau dengan kiblat. Lalu ada keperluanku, namun aku enggan duduk sehingga aku mengenai Rasulullah SAW. Kemudian aku lewat dari sisi kedua kaki beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 511. Hadis Muslim nomor 261. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat, sedangkan Rasulullah SAW berada di suatu tempat di dalam masjid. Beliau bersabda, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6251. Sebagai catatan bisa dilihat hadis Muslim yang lain, yaitu hadis nomor 282. Hadis nomor 262. Artinya, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, saya sholat besar bersama Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sehingga turunlah ayat 144 dari surat Al-Baqarah, yang artinya adalah sebagai berikut. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini turun setelah Nabi SAW melakukan sholat. Kemudian ada salah seorang dari satu kaum yang pergi lalu lewat di tengah orang-orang Ansor yang sedang sholat. Kemudian orang itu memberitahu mereka tentang peristiwa yang dialami Nabi SAW. Kemudian mereka memalingkan wajah mereka ke arah Ka'bah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7252. Hadis Muslim nomor 263. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bila sudah diserukan iqamah, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Hadis Muslim nomor 264. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, bila iqamah telah diserukan,
janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 637. Hadis Muslim nomor 265. Diriwayatkan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Bilal senantiasa azan bila waktunya telah tiba, dan dia tidak menyerukan iqamah hingga Nabi SAW keluar. Bila beliau telah keluar, maka Bilal mengumandangkan iqamah ketika dia melihat beliau. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.